Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada akhirnya mengizinkan kita berataan gasan belajar, gasan mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama sesuai perintah sidin lewat Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Walaupun dari rumah masing-masing, walaupun kada tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan ini kada mengurangi kesungguhan para santriwati, para murid gasan belajar agama. Mudah-mudahan juga segala cobaan yang Allah berikan kepada kita melalui virus corona ini cepat-cepat Allah angkat, cepat-cepat Allah hilangkan, supaya kita lebih nyaman. Nangkain ini walaupun ya Allah, walaupun dari rumah belajarnya aku malah video di rumah, bahwa nikah mendengarkan di rumah, walaupun kayak itu nyamannya perasakulah tetap nyaman sekolahan, padahal sekolahan tuh apa? Tapi tetap nyaman di sekolahan ibaratnya tuh. Nah, mungkin bahwa nikah merasakan kayak itu juga. Jadi banyak-banyak berdoa, satu. Yang kedua, walaupun belajar dari rumah, tetap jaga adab-adab ketika belajar ilmu agama. Tetap jaga adab. Misal, jangan berabah, duduk bujur-bujur andak meja misalnya. Perhatikan, jangan berabah, jangan buhunjur. Ini walaupun lihat video wara, tetap jaga adab. Itu satu. Yang kedua, jangan berbinian, pakai kerudung, tutup aurat, kayak sekolahan bang, tutup aurat kayak itu. Beristilah mendengarkan ilmu. Itu cara menghormati ilmu. Kada menghormati aku, kada menghormati ilmu. Itu amun hendak berhasil. Soalnya adab tuh mempengaruhi jualan hasil kan. Kaina kadawah ini kaina. Jadi aku di sini namaku Ahmad Manfaluti, alumni Raha, aliyahnya Raha, Sanawiyah aliyah di Raha. Habis itu hanya nyambung kuliah ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Sini kita bahas tentang tafsir. Jadi kita tafsir pakai kitab namanya Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir ini merupakan kitab karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau merupakan ulama kelahiran di Suriah, di Halab
nama bahasa Arabnya Halb. Kalau bahasa Inggrisnya Aleppo. Beliau kelahiran di sana, kalau kada salah tahun 1940 Sidin lahir. Kelahiran di sana, habis itu belajar di Suriah. Habis itu menuntut ilmu di Mesir juga, di Al-Azhar. Kemudian beliau jadi dosen di Saudi, di Mekah, Universitas Ummul Qura. Dan ada yang madahkan di King Abdul Aziz ya juga. Beliau lawas begana di Mekah, lawas. Dan wahini Sidin berdiam di Turki. Beliau berdiam di Turki. Masih hidup sampai wahini, masih hidup. Umur beliau sekitar 90 tahunan, masih hidup. Beliau begana di Turki. Itu sekilas tentang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kenapa jadi kita memilih tafsir ini, kitab ini? Karena yang pertama penulisnya masih hidup. Apa hubungannya penulisnya masih hidup? Gaya bahasa yang beliau gunakan itu agak modern. Jadi kita, orang-orang kayak kita nih, tuh nyaman memaham jadinya ketimbang kitab-kitab yang bahari. Kitab yang bahari misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, itu kengalihan kita memaham. Kenapa ngalih? Karena gaya bahasanya tinggi, gaya bahasa orang bahari ngalih. Ini karena Sidin orang yang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini orang sezaman lawan kita lah, bahasa zaman lawan kita. Jadi Sidin menulis sesuai dengan kemampuan otak kita, kemampuan bahasa kita. Gitu, itu nyamannya. Yang kedua, lebih sistematis, diurutkan oleh Sidin bagus, diurutkan oleh Sidin dibanding dengan tafsir-tafsir yang lain. Yang ketiga, dalam tafsir Sidin ini mencakup tafsir-tafsir yang ganal. Karena kita baca pasti ada kan tetamu ambilan dari tafsir ini jadi ambilan dari tafsir itu jadi kayak itu. Jadi kita membaca satu kitab seakan-akan membaca beberapa kitab. Kayak itu. Ada rujukannya jadi mengambil. Itu diantara mumayyizat, kelebihan-kelebihan daripada kitab Safwatut Tafasir. Tapi diantara kelebihan-kelebihan itu pasti ada kekurangan, pasti. Soalnya kada ada yang sempurna di dunia nih. Jadi dulu waktu belajar hadis ada kawanan yang bertakun lawan Syekh Profesor Dr. Ahmad Ma'bad. Ada juga yang baca Dr. Ahmad Ma'bid. Jadi bertakun lawan Sidin, ya Syekh, adakah satu kitab yang isinya tuh mencakup seluruh pembahasan tentang ilmu hadis? Jadi Sidin menjawab, kitab-kitab tuh kitab ilmu itu tuh saling melengkapi di Sidin, saling melengkapi. Kada yang satu kitab tuh lengkap banget, kada pasti ada kurangnya. Ini yang mulah manusia, Bang. Jadi pasti ada yang kurangnya, pasti ada kurangnya. Jadi karena ada kurangnya, yang menambalinya mana dari kitab yang lain. Yang menambalinya, yang menyempurnakannya itu dari kitab yang lain. Nah, kayak itu juga lawan kitab Safwatut Tafasir. Ini kada cukup lawan kitab ini aja, kada cukup. Cuman ini awal gasan kita, istilahnya modal kita gasan tahu tafsir sedikit. Jadi untuk kelas 1 itu pembelajarannya juz amma, yang kita bahas tafsir juz amma, tapi dari belakang. Jadi dari surah An-Nas, tentang An-Nas naik pulang Al-Falaq, tentang Al-Falaq naik pulang
Al-Ikhlas dan seterusnya karena sampai apa tuntungnya itu. Itu sekilas tentang pembelajaran kita. Mudah-mudahan kaina mengkawa kena ujiannya tetap muka kayak itu nah, ujiannya di sekolahan, jangan ujian online tuh ngalih banget, ribet. Oke, khair, kita baca masuk ke pembahasan Suratun Nas Makkiyah. Surah An-Nas ini Makkiyah. Al-Quran tuh surahnya terbagi pada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah tuh artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah. Sedangkan Madaniyah itu artinya surah yang diturunkan setelah Nabi kita hijrah. Jadi bedanya sebelum dan setelah. Amun sebelum artinya Makkiyah, amun setelah itu artinya Madaniyah. Itu satu. Ada juga yang mengartikan Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadinya ada juga Madaniyah itu surah yang diturunkan di kota Madinah. Ada yang mengartikan kayak itu. Itu menurutku yang mengartikan kayak itu kurang tepat. Kenapa? Karena ada surah yang Madaniyah, surahnya Madaniyah yang turun setelah Nabi kita hijrah, tapi tempat turunnya di kota Mekah. Dan kadang mesti juga Quran tuh turunnya di kota Mekah, Madinah aja kadang, bisa juga di Kuba, bisa juga di kota-kota mana Khandaq, kota-kota Taif misalnya. Bisa juga kadang mesti di kota Mekah lawan Madinah aja kadang. Nah itu jadi ada yang mengartikan Makkiyah atau kota Mekah, Madaniyah atau kota Madinah kadang salah, kurang tepat. Secara umum biasanya ini yang istilahnya menyimpulkan secara singkat. Jadi kayak ini, biasanya surah-surah pendek itu kebanyakannya Makkiyah, walaupun ada yang Madaniyah. Kalau kalian paham, kebanyakannya surah-surah pendek tuh Makkiyah, walaupun ada yang Madaniyah. Pahamkah? Kebalikannya, kebanyakan surah-surah panjang kayak Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu kebanyakannya surah-surah yang panjang-panjang itu Madaniyah, walaupun ada yang Makkiyah. Nah itu supaya kita nyaman. Kalau kita ada pertanyaan surah An-Nas termasuk surah apa, misalnya Makkiyah kah Madaniyah kah, kita kok menangguhi jabang bahasa menangguhi, kira-kira Makkiyah pang. Kenapa jadi Makkiyah? Karena ini surahnya pendek-pendek. Menangguhi ini modelnya, menangguhi. Allahu Akbar. Gitu. Masuk Makkiyah, jadi diturunkan surah ini sebelum Nabi kita hijrah. Wa ayatuha sittun, dan ayatnya ada 6. Baina yaday surah. Baina yaday itu artinya kandungan di dalam surah An-Nas. Suratun Nas Makkiyah. Surah An-Nas itu Makkiyah. Wa hiya tsanil mu'awwizataini. Surah An-Nas hiya itu yaitu tsanil mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu artinya dua surah untuk meminta perlindungan.
Nah, muawwidzah. Fi'annya apanya? Mufradnya muawwidzah. Musannanya menartikan dua, itu muawwidzatan sebenarnya, cuman karena ini mudhof ilaih, muawwidzatain jadinya. Oke, khair. Jadi sanil muawwidzatain itu surah meminta perlindungan yang kedua, artinya sani dua, yang kedua. Al muawwidzatain surah untuk meminta perlindungan yang kedua. Yang pertamanya apa? Surah Al-Falaq, karena ada disambat di surah Al-Falaq. Jadi intinya, misalnya ada pertanyaan, apa itu surah Al-Mu'awwidhatan atau Al-Mu'awwidhatain? Jawabannya suratul Falaq lawan suratul Nas. Itu dua surah untuk meminta perlindungan. Misalnya, apa surah kedua dari Al-Mu'awwidhatain? Berarti suratul Nas. Apa surah pertama Al-Mu'awwidhatain? Berarti surah Al-Falaq. Oke, khair. Nyaman. Wa fihal istijarah wal ihtimai wa fihal istijaratu wal ihtimau bi rabbil arbabi min syarri a'dal a'da'i. Wa fiha, dan di dalam surah An-Nas, wa fiha, dan di dalamnya itu al-istijarah, meminta perlindungan, wal ihtima, dan minta penjagaan, meminta perlindungan dan meminta penjagaan bi rabbil arbab. Rabbil arbab itu yaitu Allah. Rabbil arbab, dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kenapa jadi minta jagai? Kenapa dari siapa minta jagai, minta lindungi? Takutan non siapa gerang, jadi minta jagai, minta perlindungan. Min syarri a'dal a'da, dari keburukan, syarri dari kejahatan. A'dal a'da, musuh yang nyata. Musuh yang paling musuh, bisa juga musuh yang paling musuh, ya bahasa kitanya musuh bebuyutan lah. Musuh bebuyutan. Jadi di dalam surah An-Nas ini isinya itu meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah dari musuh bebuyutan. Siapa gerang musuh bebuyutannya? Yaitu iblisun wa a'wanuhu, yaitu iblis. Iblis itu musuh bebuyutan. Sambat dalam Quran, inna syaitana kana lakum aduwwam mubina, bahwasanya syaitan tuh bagi kalian itu aduwwam mubina, musuh yang nyata. Jadi ibaratnya lah, amun kita ini manusia ini terkadang ada yang banyak bisi musuh, ya Allah. Kita jelas-jelas melihat musuh misalnya, adalah akun beparak lah. Itu logikanya, adalah akun beparak, pasti kan akun beparak. Cuman kada baik memusuhan lah, memusuhan tuh kada boleh. Cuman ada segelintir orang yang bermusuhan. Jadi misalnya tetamu musuh, itu pasti ada akun beparak pang. Mun ada jalan lain, mau ambil jalan lain. Itu kayak itu. Dan ini dipadahkan Allah bahwasanya syaitan itu merupakan musuh yang nyata, bujuran musuh. Apa imbasnya? Amun tahu ni iblis, syaitan ni musuh yang nyata, jangan dikawani. Kada ada sejarahnya orang bermusuhan tuh berkawan. Kada ada sejarahnya orang yang bermusuhan tuh berkawan. Amunnya berkawan tuh berbaikan tuh artinya, kada bermusuhan, berbaikan.
Nah kayak itu kan lucu, bermusuhan tapi bekawan. Nah jadi amun kita kada bekawan lawan iblis lawan syaitan, jangan gawi maksiat. Jangan gawi maksiat. Kenapa? Amun kita menggawi maksiat, secara tidak langsung kita hendak bekawan lawan iblis dan syaitan. Kenapa? Amun kita maksiat terus, ya loh, itu karena akhirnya masuk neraka. Masuk neraka itu apa? Mengawani iblis lawan syaitan. Nya kada hendak menyorangan tuh nah. Kada hendak soranganan, ya kita kada hendak soranganan masuk neraka. Jadi bawaan. Nah, jangan sampai kita termasuk kawan-kawannya iblis dan syaitan. Nauzubillah. Iblisun wa a'wanuhu. Musuh yang nyata tadi, musuh bebuyutan tadi iblis, wa a'wanuhu, dan penolong-penolongnya dan pembantu-pembantunya atau tentara-tentaranya bisa juga. Siapa pembantu-pembantu iblis, penolong-penolong iblis, tentara-tentara iblis tadi? Min syayatinal insi wal jinni, dari syaitan-syaitan, baik dari golongan insi itu manusia, wal jinni, dan golongan jin. Jadi syaitan, jadi iblis nih rajanya, pimpinannya. Ada bisa anak buah, anak buahnya nih pulang terbagi kepada dua golongan, yaitu namanya syaitan. Anak buahnya namanya syaitan. Syaitan ini terbagi kepada dua, jirsidin. Ada yang dari golongan manusia, mudahan kita kada termasuk. Ada yang dari golongan jin. Nah itu. Kayak apa syaitan dari golongan manusia tuh bentuknya betaring kayaknya. Kada itu ciri-cirinya. Ciri-ciri syaitan dari golongan manusia yaitu manusia yang ketujuh, yang rancak, yang gawiannya membawai orang berbuat maksiat, yang gawiannya membawai orang berbuat durhaka lawan Allah, yang gawiannya mengolah Allah syarik. Nah itu syaitan dari golongan manusia. Mudahan kita kada termasuk dari golongan itu. Allazina yaghwunan nas bi anwa'il waswasati wal ighwa, yang mana iblis lawan pembantu-pembantunya tadi yaghwunan nas, menyesatkan manusia. Yaghwun tuh menyesatkan manusia bi anwa'il waswasati, dengan bermacam-macam waswasah, bisikan, ajakan. Dibisikinya kita ke diskotik ya, atau diskotik lah, kita ke diskotikan ya, kita clubbing, istilahnya nih. Tuh dibisiki syaitan, kita maasi, kita meihakan, tetegawi maksiat jadinya. Wal ighwa, dan ighwa ini tipuan. Tipuan nih, jadi syaitan nih kayak apa caranya mengolah maksiat nih, modelnya kayak kada salah, ditipunya itu ighwa. Seakan-akan kada salah, padahal salah. Kayak misalnya bezina, seakan-akan kada salah tadi bang, kada usah kayak itu berpacaran. Pacaran, siapa yang mau pacaran? Jangan ada yang mau pacaran. Jadi misalnya berpacaran tuh dibisiki iblis lawan syaitan tuh, kada apa-apa pacaran tuh, itu apa? Itu pengungkapan rasa cinta, ujar. Salah, tetap salah.
Itu termasuk bagian daripada zina. Hati-hati. Tuh. Jadi kita kita harus hati-hati banget nih. Soalnya kita tahu sudah bahwa iblis dan syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Bahkan syaitan tuh dari kalangan yang gaib-gaib ada. Bahkan kalangan yang nyata pun ada syaitannya. Kalangan manusia ada. Jadi hati-hati. Tugasnya iblis dan syaitan itu menyesatkan manusia dengan bisikan-bisikan dan tipu daya dan tipuan-tipuan. Tipu muslihat ke bahasanya, tipuan-tipuan. Itu. Allah, mudahan kita diselamatkan daripada tipuan-tipuan. Sesekali tertipu ada apa-apa, asal bebulik. Ingat, bebulik lawan Allah. Yang bahaya nih yang kada ingat bebulik, itu kasihan. Lanjut. Wa qad khutimal kitabul aziz bil mu'awwidhataini wa budi'a bil fatihati, dan diakhiri wa qad khutima itu diakhiri, dan diakhiri al-kitabul aziz itu Al-Quran artinya, dan diakhiri Al-Quran bil mu'awwidhataini dengan dua surah perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya Allah, Al-Falaq dan An-Nas dua surah terakhir. Jadi diakhiri Al-Quran dengan Al-Falaq dan An-Nas, wa budi'a, dan diawali bil Fatihah dengan surah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran 30 juz itu diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa rangka itu? Liyajma'a baina husnil bad'i wa husnil khatmi. Liyajma'a, untuk menggabungkan antara husnil bad'i, antara kebaikan, lain kebaikan, husnil bad'i, keindahan permulaan, indahnya permulaannya indah, wa husnil khatmi, dan indahnya di akhir. Kayak apa ya? Dan akhir yang indah. Jadi awal yang indah, untuk menggabungkan awal yang indah dan dengan akhir yang indah. Jadi awalnya bagus, akhirnya bagus juga. Wadzalika ghayatul husni wal jamali, dan itu merupakan puncak. Ghayah itu puncaknya al husni wal jamal itu artinya sama, puncaknya keindahan. Dalam bahasa ini, dalam istilahnya, indahnya apa? Gerang indahnya dalam sastra. Dalam sastra aja kita, dalam sastra Arab ketika awalnya Al-Fatihah, akhirnya surah Al-Falaq dan An-Nas, itu rasanya habis baik dah. Ibaratnya tuh indah banget. Kita kada kau merasakan keindahan itu karena kita kada kau memaham bahasa. Ibaratnya kayak ini, kayak puisi itu. Puisi itu, dalam puisi bahasa Indonesia tuh kada berataan kau meresapi, hanya orang-orang yang memiliki rasa zauk. Dalam bahasa Arab, memiliki rasa yang kau merasakan indahnya puisi itu. Ada yang baca puisi, melihat biasa ya puisi. Apa gerak kayak itu, kadangnya kada paham, ini kada memahami itu. Tapi orang yang memahami sastra, orang yang memahami rasa tentang yang bahasa Arab nih, itu akan menganggap wah banget ketika Al-Quran ini diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu tuh ghayatul husni wal jamal. Oke. Li'annal 'abda yasta'inu billahi
wa yaltaji'u ilaihi min bidayatil amri ila nihayatihi. Li'annal abda, karena seorang hamba, al-abda itu seorang hamba, yasta'inu billah, meminta pertolongan, billah kepada Allah, wa yaltaji'u ilaihi, dan memohon ilaihi kepada Allah. Itu. Karena hamba meminta tolong dengan Allah dan memohon kepadanya, meminta tolong dan memohon kepada Allah. Min bidayatil amri ila nihayatihi, dari awal setiap perkara, ila nihayatihi, sampai penghabisan. Misal kita biasanya selalu berdoa supaya dimudahkan segala urusan. Nah, maksud dimudahkan segala urusan tuh dari awal urusan sampai akhirnya. Misalnya berkawinan, kayak apa acara supaya berkawinan nih lancar dari awal berkawinan sampai akhir acara. Nah, kayak itu ya Allah, supaya kada ada hujan, kada ada orang gila yang datang, pokoknya kada ada kekacauan lah. Nah itu, nah kayak itu juga. Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, itu supaya awalnya baik dan sampai akhir pun baik. Nah, kayak itu. Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah terdapat kandungan-kandungan juga, kandungan-kandungan yang isinya ada untuk perlindungan. Isi Al-Fatihah itu ada juga isinya tentang ayat-ayat perlindungan dari perlindungan supaya dijauhi oleh syaitan. Itu Al-Fatihah. Al-Falaq dan An-Nas pun kayak itu juga, termasuk ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat pemohon perlindungan. Nah kayak itu. Jadi dari awal kita minta perlindungan, di akhir pun kita minta perlindungan. Nah kayak itu juga kita ketika dapat nikmat, dapat duit misalnya 1 triliun, timbul dapat duit 1 triliun, kada diusahai, kada timbul dapat duit 1 triliun. Nah itu kayak apa supaya dapat duit tadi, pasti kita bersyukur kita alhamdulillah aja kita. Habis itu kita ibadah meningkat, ini tanda syukur nih, misalnya ibadah meningkat. Yang asalnya sembahyang sorangan timbul sembahyang berjamaah, asalnya bersedekah 1000 aja, nih bersedekah 10 juta misalnya, 1 triliun duitnya banyak. Nah kayak apa syukur kita ini tetap terjaga dari awal sampai akhir juga. Kayak itu. Jadi jangan sampai syukur tadi itu di awal udah sampai akhir. Itu sampai akhir. Jadi sesuatu tuh kayak apa supaya lancar, supaya berterusan dari awal sampai akhir. Jangan di awalnya aja. Kayak ini belajar, semangat kelas 1, kelas 2 terkurang, kelas 3 makin berkurang. Nah itu kada cocok tuh, itu kada pas. Yang kayak apa, kelas 1 semangat, kelas 2 tetap semangat, kelas 3 tambah semangat. Nah kayak itu min bidayatil amri ila nihayatihi. Itu penjelasan singkat tentang apa karena tafsir yang ada dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi di sini ada nun yang bertasydid. Rata-rata di setiap surah ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid itu termasuk bagian daripada gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu dengung ya kita. Dengung itu apa? Dengung itu suara yang tahan. Ibarat kita kayak micik bel. Micik bel itu berandam ya kita. Jadi qul a'udzu birabbin, ditahan dulu, bin nas, hanya dilapas, bin nas. Nah, kayak itu ditahan. Itu. Jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan ada gunnahnya, harus ditahan, ilahin nas. Kayak kita micik bel. Micik bel dirandam, mun kata dirandam kata tapi kedengaran. Nah, kayak itu ibaratnya. Tekan lah, ditekan, dipencet. Bahasa kita dipicik pak. Itu qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia yaitu Allah, malikin nas, rajanya manusia yaitu Allah, ilahin nas, Tuhannya manusia yaitu Allah, min syarril waswasil khannas, dari keburukan, dari kejahatan bisikan-bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki fi sudurin nas, di hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, syaitan ini ada dari golongan jin, wan nas, dan manusia. Hati-hati. Baca dikit lagi al-lughah. Ini tinjauan bahasa dari segi bahasanya. Ada beberapa yang diambil sini. Al-waswas, min syarril waswas. Apa yang al-waswas itu artinya? Al-waswas itu asyaitonul muwaswis. Syaitan yang membisiki, syaitan yang membisiki. Mushtaq minal waswasah, yang berasal, mushtaq itu yang berasal, minal waswasah, dari kata waswasah. Jadi min syarril waswasi, itu asal katanya waswasah. Waswasah itu apa? Wahiyal kalamul khafi, yaitu pembicaraan yang samar-samar, perkataan yang gemet ya kita. Kayak orang bisikan tuh gemet benar. Jadi misalnya orangnya bertiga, berdua bisikan sih, ikung tuh kada mendengar. Nah itu tuh kalamul khafi namanya, kalamul khafi. Wa haditsun nafsi, haditsun nafsi itu bisikan jiwa, bisikan jiwa. Bisikan jiwa tuh, nah kayak kita di dalam hati itu, nah ada yang bisiki, gawi jengin bepacaran tuh, nah kayak tuh gawi jengin bepacaran tuh, kada apa-apa jua, panjang jua lagi umur, karena habis bepacaran bertaubat, Allah menerima taubat. Nah yang membisiki gitu tuh namanya haditsun nafsi, itu bisikan jiwa namanya haditsun nafsi. Itu misalnya lah, jangan digawi, itu misal. Qala al-A'sha, berkata al-A'sha. Al-A'sha ini nama orang penyair, nama orang ahli bahasa lah. Tasma'u lil haliyi, haliyi wala huliyi, tasma'u lil halyi waswasan idan sarafat. Al-halyi ini nama orang. Al-halyi itu tasma, mendengar, mendengar was-was bisikan, idan soropat, ketika inya berpaling. Asa mendengar orang berkiau, asa orang mendengar orang berbisik, ketika inya berpaling, nanti berpaling. Gitu.
Itu al-waswas. Habis itu kata selanjutnya al-khannas. Al-khannas min syarril min syarril waswasil al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Artinya alladzi adatuhu an yukhnisa. Yang adatuhu kebiasaannya, gawiannya ya kita. An yukhnisa. Ayukhnisa. Aparan ayukhnisa nih ada penjelasannya. Ay yaitu yatawaro wa yakhtafi wa yata'akhkhara wa yata'akhkharu. Yatawaro lawan yakhtafi artinya sama, bersembunyi artinya bepatak-patak, bahinipan. Wa yata'akhkhar itu artinya bedudi, terlambat kita. Jadi al-khannas itu orang yang memiliki kebiasaan, bepatak-patak, bersembunyi-sembunyi. Nah, itu namanya al-khannas. Wa summiya syai' lain wa yuqalu dikatakan. Ini dikatakan bahasa-bahasa kayak ini dikatakan dalam lain dikatakannya yang selanjutnya nih karena khannasadzabiyyu idza ikhtafa. Ini cara menggunakan bahasa namanya. Khannasadzabi. Si zobi ini kijang, artinya kijang, binatang kijang yang kayak rusa yang bertanduk. Kijang ini akan khannas, memakai kata khannas idza ikhtafa apabila bersembunyi. Nah, itu maksudnya ketika kita hendak mengolah kata kijang bersembunyi ya kita bahasa Indonesianya kijang bersembunyi, dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kayak itu. Dalam bahasa Arabnya apa? Maka boleh kita mengolah dengan bahasa khannasadzabi. Nah, itu. Kada mesti harus ikhtafazzabi, kada mesti, cukup boleh juga dengan khannasadzabi. Nah, kayak itu. Itu penggunaan bahasa. Jadi kijang bersembunyi, khannasadzabi itu kijang bersembunyi artinya idza ikhtafa apabila ia bersembunyi. Maksudnya apabila kita hendak mengolah kata kijang bersembunyi boleh dengan kalimat khannasadzabi. Nah, itu tuh. Mun buat kan kada paham ada apa juga. Wa summiya syaitanu khannasan li'annahu yatawara wa yakhtafi idza zakaral abdu rabbahu. Nya kan min syarril waswasil khannas. Jadi al-khannas itu diterjemah kita artinya syaitan. Artinya syaitan, orang yang bersembunyi. Kenapa jadi syaitan ini disambat khannas? Nah, itu yang kita bahas. Wa summiya syaitanu khannasan, dan dinamakan syaitan sebagai khannas. Nah, dinamakan syaitan sebagai khannas li'annahu yatawaro, karena syaitan ini yatawaro wa yakhtafi, bersembunyi, bepatak. Idza dzakaral abdu rabbahu, ketika seorang hamba, al-abdu seorang hamba mengingat Tuhannya, atau jika kita berzikir. Ketika seorang hamba tu berzikir, ketika seorang hamba tu ingat lawan Allah, maka syaitan akan berpatak bersembunyi.
Itu khannas maksudnya, khannas. Fa idza ghafala an dzikrillah ada fawaswasalahu. Fa idza ghafala, dan apabila si hamba tadi ghafala, lalai, an zikrillah, dari mengingat Allah. Ketika si hamba ini kada ingat lagi lawan Tuhan, kada ingat dalam artian tuh kadanya hilang ingatan, nggak ada, maksudnya kada berzikir bang, kada ingat lagi lawan Allah, apa ya, lalai. Ketika bermaksiat tuh kada mungkin ingat lawan Allah, bermaksiat ingat lawan Allah tuh kada mungkin. Ketika ingat lawan Allah pasti kada bermaksiat, ketika kada ingat lagi lawan Allah pasti tegawi maksiat. Nah, fa idza ghafala, apabila lalai, apabila kada diingatakan Allah, lupa lawan Allah, kada ingat lawan Allah, lalai dari Allah, dari mengingat Allah, maka si syaitan ini ada kembali, bebulik, fawaswasalahu, bis itu membisikinya, fawaswasa, membisiki, menggoda, ya kita menggoda pulangnya. Nah, itu jadi ketika kita berzikir, syaitan, iblis itu patakannya, bukahan ya kita. Makanya ketika azan maghrib tuh wah, syaitan tambur, bukah. Bahkan dikatakan di riwayat hadis sampai terkamih-kamih ya, bahasanya saking takutannya, karena azan termasuk zikir. Azan termasuk zikir. Nah itu. Tapi embah tuntung zikir, embah tuntung, ada embah tuntung pang, embah manusia tadi lalai dengan HP-nya kah, lalai dengan anaknya kah, lalai dengan hartanya, gara-gara yang sebab-sebab tadi, misalnya sebab-sebab apapun itu, intinya kada teringatkan lagi Allah. Nah, maka si syaitan dan iblis ini bebulik, beparak pohon kita, lalu digodainya kita. Itu sampai situ fawaswasalahu, titik, habis pembahasan. Wal khannusu at-ta'akhur. Wal khannus, dan bisa juga khannus. Khannus itu sama aja artinya dengan khannas. Khannus itu artinya at-ta'akhur. Ta'akhur itu terlambat, ya kita terlambat. Terlambat kayak apa? Terlambat tuh gambarannya, terlambat tuh kayak apa? Karena inya bepatak dulu, lalunya terlambat, gawiannya itu lambat jadinya. Nah, itu gawiannya itu lambat. Ibaratnya orang yang terlambat masuk kelas, misalnya pak pertama jam 7:30 gitu, daerah hayala, pak pertama jam 7:30, aku masuk dah misalnya. Jadi yang terlambatnya aku kunci, aku tutup pawang. Maka orang-orang yang terlambat ninya bepatak. Ini bepatak. Patak-pataknya supaya kada kelihatan aku pada terlambat. Kenapa ini bepatak? Karena ini terlambat. Kayak itu. Jadi iblis kayak itu juga, iblis bepatak karena ini terlambat. Gitu. Terus minal al-jinnah, minal jinnati wan nas, bikasril jim. Jadi jin, al-jin, jimnya harokatnya kasrah, bikasril jim. Al-jinnu jam'u jinniyun. Jadi jinni jamaknya al-jinnu. Jadi mufradnya al-jinniyun. Jinni itu paling bahari. Wa yadhummul jim wa bidhamm, misalnya wa bidhammil jim al-wiqayatu. Jadi apabila jimnya itu berbaris kasroh, al-jinnatu itu artinya maknanya jin.
Tapi apabila jimnya berbaris dhammah, berarti bacaannya al-junnatu. Artinya apa? Al-wiqayah, perisai. Tahu lo perisai lah, al-wiqayah tuh penjaga. Perisai, apa tadi perisai? Al-wiqayah, perisai. Perisai itu kayak tameng lah, penjagaan lah. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis dikatakan as-saumu junnatun. Puasa itu merupakan perisai. Perisai apa? Perisai daripada segala kemaksiatan. Jadi apabila kita rancak puasa, itu akan akan membuat nafsu kita tuh lemah. Jadi apa gerang nafsu itu siapa gerang? Nafsu itu sesuatu yang kada baik yang ada dalam diri kita, yang itu juga salah satunya yang ketujuh membisik-bisiki kita, yang ketujuh membawai kita melakukan yang kada baik. Nafsu tadi menyuruh kita mengejar dunia, menyuruh kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya melupakan Allah. Itu nafsu. Makanya bulan puasa itu iblis dan syaitan dibelenggu, diikat, dipasung. Tapi di bulan puasa ada aja makhluk-makhluk Allah yang bermaksiat. Kenapa? Karena ada nafsu dalam dirinya, dan nafsunya sudah terbiasa melakukan hal-hal yang kada baik. Nafsu ini dibiasakan aja. Ketika nafsu ini terbiasa melakukan hal-hal yang kada baik, maka akan berterusan melakukan hal-hal yang kada baik. Disuruhinya nih. Tapi apabila nafsu ini dilatih dengan hal-hal yang baik, maka nafsu ini akan patuh lawan kehendak kita. Namun kita membiasakan nafsu dengan hal-hal yang kada baik, maka kita akan patuh dengan nafsu. Yang bagus tuh nafsu patuh lawan kita. Jangan sampai kita patuh lawan nafsu. Itu. Jadi cara supaya kita nih tahan banting kada tegawi maksiat, kayak apa caranya? Dengan berpuasa. Karena puasa tuh jar Nabi kita merupakan perisai daripada segala kemaksiatan. Wiqayatun min azabillah, yaitu penjagaan daripada azab Allah. Maksiat itu azab Allah. Dah, sampai situ dulu kita. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA. Silahkan tanyakan di grup WA. Apa misalnya kada jelas makna kalimat, artinya apa, misalnya kecepatan aku menjelaskan bahwa ikam kada sawat ditulis betakun, jangan supan betakun. Kalau wae kana mun aku betakun rasa bungul banget kada, biar aja orang merasakan gitu. Kita nih betakun supaya pintar, daripada kita kada betakun timbul kita kada tahu. Mun kada tahu itu artinya apa? Nah, itulah. Entah. Jadi ada yang kada paham, ada yang kada tercatat artinya atau apa, betakun, silahkan betakun di grup masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Assalamualaikum.